Oh, mau peninggalan si kami lagi itu artinya Tuhan sertailah perjalanan hamba-Mu ini. Sahara friends, malam hari ini saya ingin membagikan satu cerita inspiratif untuk teman-teman Sahara ya. Jadi pernah satu ketika saya dengar satu cerita dari seorang pendeta, teman-teman. Seorang pendeta ini dia mendapat undangan dari luar negeri, dari Australia kebetulan waktu itu ya. Nah, di pendeta ini kebetulan dengan saya satu kampung, bukan satu kampung, satu daerah. Pendeta ini dengan saya satu daerah. Jadi dia bercerita ini, ceritanya di gereja, kebetulan saya dengar ceritanya. Nah, dia dapat undangan ini, sudah mau dekat harinya, dia sangat khawatir ya. Karena di undangan itu dia tidak ada orang lain dari Indonesia. Kebetulan waktu itu kalau nggak salah dia ada di Jakarta. Jadi dia mendapat undangan itu hanya seorang diri dari Indonesia. Nah, begitu mendapat undangan itu begitu banyak pikiran dia, karena apa? Karena dia tidak bisa berbahasa Inggris dengan lancar. Dia mungkin mengerti ya, sedikit bisa mengerti, tapi dia tidak bisa berbahasa dengan lancar, dengan baik ya, bahasa Inggris. Pas waktunya tiba dia harus berangkat, dia terpaksa pergi ya. Jadi tidak bisa menolak karena undangan itu sangat penting sekali teman-teman ya. Jadi dia berangkat, dia transit di Denpasar di Bali, kemudian dia ke Melbourne kalau tidak salah. Nah, di dalam perjalanan teman-teman, dia karena dia khawatir dia datang di negeri orang, dia takut tersesat di jalan di negeri orang. Jadi dia teman-teman dalam perjalanan itu dia berdoa kalau boleh dia bisa ketemu dengan paling tidak orang Indonesia ya, paling tidak orang Indonesia, apakah di pesawat ataukah di bandara setelah dia nanti akan tiba di Australia, kebetulan di Melbourne. Nah, teman-teman, waktu dia sampai di bandara, dia cari-cari orang yang ada di sekeliling itu. Dia cari taksi, dia nggak ketemu dengan orang yang mukanya orang Indonesia, teman-teman ya. Jadi dia, ini kok semua orang luar kayaknya. Jadi dia, karena begitu waktunya sangat mendesak ya, karena dengan dia harus tiba di hotel kalau boleh sebelum malam ya. Karena waktu dia tiba di Melbourne itu dia sore hari ya. Jadi dia buru-buru, dia di bandara itu dia ingin segera naik taksi untuk menuju tujuannya ke hotel. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Dia nggak ketemu orang yang apa ya, yang orang Indonesia lah atau orang Asia. Dia tidak ketemu. Akhirnya sudah, daripada dia terlambat, naik aja lah sembarang taksi. Naiklah dia taksi ya teman-teman. Jadi dalam perjalanan di taksi itu suasana begitu hening. Dia takut mau tegur, takut berbahasa Inggris kepada sopir juga mungkin segan sama dia. Jadi di suasana di dalam mobil itu suasana hening, tidak ada pembicaraan sedikit pun. Tiba-tiba teman-teman ya, terdengar bunyi telepon. Apa yang terjadi teman-teman? Ternyata telepon itu dari rumah ya, dari rumahnya sopir ini. Istri dari sopir ini menelpon bertanya, kamu ada di mana?
kamu ada di mana? Sekarang anak-anak lagi nunggu di rumah, mungkin nunggu mau makan ya. Jadi si sopir ini berbahasa daerah, dia bilang bahwa dia lagi ada tamu. Jadi dia di mobil ini lagi ada tamu ikut, dia mau bawa ke hotel dulu baru dia pulang ke rumah. Dan disampaikannya mereka berbicara itu dalam bahasa daerah. Begitu kaget itu pendeta itu tidak menyangka kalau orang ini adalah orang satu daerah dengan sopir ini. Nah, akhirnya setelah pembicaraan telepon terhenti, si pendeta ini supaya dia tahu bahwa satu daerah, dia menyanyi dalam bentuk siolan ya teman-teman. Dia bersiul, lagunya gini itu. Oh mau kami lagi itu artinya Tuhan sertailah perjalanan hambamu ini ya. Jadi dia lagu itu adalah lagu doa sebenarnya, lagu sertailah perjalanan dia ya. Tapi si sopir ini tidak ngeh dengan lagu itu, karena sopir mungkin konsentrasi ya, dan juga buru-buru mau pulang karena sudah ditunggu keluarganya, anak istri anak ya. Akhirnya nggak tahan si pendeta itu langsung nepuk belakangnya sopir, langsung dia bilang, dia dalam bahasa tapi bahasa guyon ya, kalau kayak di sini bilang sudah hancur ya, gitu kira-kira ya, dalam dia menyampaikan dalam bahasa daerah. Baru si sopir kaget. Akhirnya terjadi pembicaraan yang akrab, ngobrol berdua. Ternyata apa teman-teman? Bukan cuma satu daerah, satu kampung. Jadi si sopir ini dengan pendeta ini satu kampung. Akhirnya oleh sopir ini, pendeta tidak dibawa ke hotel, tapi dibawa ke rumahnya. Jadi tinggal di rumah dengan si sopir ini. Itulah satu cerita inspiratif bahwa kadang kita dalam kehidupan kita terlalu khawatir ya, terlalu takut apa yang akan terjadi, apalagi ke tempat atau ke daerah yang kita tidak tahu ya. Tapi ketika kita berdoa, Tuhan membuka jalan kita ya. Jadi ada yang bilang begini bahwa kesusahan atau kesulitan sehari cukuplah untuk sehari. Itu artinya bahwa kita jangan terlalu memikirkan kesulitan. Kita pasrah berdoa, semoga Tuhan memberi kita jalan keluar dalam setiap kesusahan, kesulitan kita. Jadi ada juga yang bilang begini bahwa burung di udara aja dikasih makan, apalagi kita. Itu aja cerita inspiratif dari saya. Semoga cerita ini ada hikmahnya untuk teman-temanku Sasara. Ikuti, saksikan terus di Sasara Channel.